Persib Bandung mendapatkan suntikan tenaga penting menjelang pertandingan terakhir mereka di Dewata Challenge Series tahun 2026. Setelah mengawali turnamen dengan kemenangan telak 3-0 atas Sabah FC, Maung Bandung kini bersiap menghadapi tuan rumah Bali United di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta Gianyar, Selasa 18 Agustus tahun 2026. Pertandingan ini menjadi jauh lebih menarik karena Persib datang dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan atas Sabah FC bukan hanya memberikan hasil positif, tetapi juga menjadi kesempatan bagi Igor Tolik untuk melihat perkembangan tim setelah menjalani rangkaian persiapan di Bali. Di sisi lain, Bali United mempunyai motivasi berbeda. Serdadu Tridatu sebelumnya harus mengakui keunggulan Sabah FC dengan skor 1-2. Karena itu, laga melawan Persib menjadi kesempatan bagi Bali United untuk bangkit sekaligus menguji kesiapan mereka sebelum memasuki persaingan musim mendatang. Persib sendiri memiliki modal yang cukup menjanjikan. Kemenangan 3-0 atas Sabah FC menunjukkan bahwa tim mulai menemukan keseimbangan permainan. Mariano Peralta bahkan berhasil mencetak gol perdananya untuk Persib dalam pertandingan tersebut. Sebuah momen yang dapat meningkatkan kepercayaan diri sang pemain. Namun, perhatian terbesar menjelang duel kontra Bali United bukan hanya mengenai hasil pertandingan. Komposisi skuad Persib kini semakin lengkap karena sejumlah pemain yang sebelumnya memperkuat timnas telah kembali bergabung dengan tim. Mark Klok dan Beckham Putra sudah lebih dahulu bergabung dan bahkan mendapatkan kesempatan bermain ketika Persib menghadapi Sabah FC. Kehadiran keduanya memberikan tambahan opsi bagi Igor Tolik dalam menyusun komposisi pemain. Kini sejumlah pemain lain juga sudah menyusul ke pemusatan latihan Persib. Nama-nama yang disebut telah bergabung antara lain Tom Haye, Eliano Rangers, Sadil Ramdhani, Ragnar Oratmangoen, dan Sandy Walsh. Kehadiran mereka membuat persaingan mendapatkan tempat di starting 11 semakin menarik. Igor Tolik sebelumnya memang memberikan dispensasi kepada para pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama timnas. Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Sang pelatih ingin para pemain memiliki waktu untuk beristirahat dan memulihkan kondisi sebelum kembali bekerja bersama Persib. Tolik menekankan pentingnya kondisi mental pemain ketika kembali ke klub. Para pemain diharapkan datang dalam keadaan lebih segar, pikiran jernih, dan siap memberikan kemampuan terbaik untuk Persib. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa aspek kebugaran dan kesiapan mental menjadi perhatian dalam persiapan tim. Dengan semakin lengkapnya skuad, pertandingan melawan Bali United juga bisa menjadi panggung penting bagi Tolik untuk melakukan evaluasi. Pelatih asal Kroasia itu mempunyai lebih banyak pilihan pemain dibandingkan ketika Persib pertama kali menjalani pemusatan latihan di Bali. Kondisi tersebut sekaligus menciptakan persaingan sehat di dalam skuad. Pemain yang sebelumnya menjadi pilihan utama, kini harus kembali menunjukkan kualitasnya. Sementara pemain yang tampil impresif saat menghadapi Sabah FC tentu ingin mempertahankan tempatnya. Situasi ini menarik untuk melihat bagaimana Tolik mengombinasikan pemain yang sudah tampil dalam pertandingan sebelumnya dengan para pemain yang baru bergabung. Apalagi, Persib tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga membutuhkan gambaran lebih jelas mengenai komposisi tim untuk menghadapi kompetisi musim mendatang. Duel melawan Bali United juga memiliki nilai evaluasi yang berbeda dibanding pertandingan sebelumnya. Sabah FC sudah berhasil dikalahkan dengan skor 3-0, sementara Bali United datang setelah mengalami kekalahan. Secara hasil, Persib memang mempunyai modal lebih positif, tetapi pertandingan tetap harus dimainkan dengan konsentrasi penuh. Tolik tentu tidak ingin kemenangan besar atas Sabah FC membuat tim kehilangan fokus. Justru laga melawan Bali United dapat menjadi ujian berikutnya untuk mengetahui apakah Persib mampu mempertahankan intensitas, organisasi permainan, dan efektivitas yang mereka tunjukkan sebelumnya. Kabar kembalinya pemain-pemain timnas juga membuat pilihan taktik Tolik semakin luas. Kehadiran Tom Haye, Eliano Rangers, Sadil Ramdhani, Ragnar Oratmangoen, dan Sandy Walsh memberikan tambahan kualitas serta pengalaman di berbagai sektor permainan. Sementara itu, dua pemain muda Persib, Nazril Alvaro Syahdan dan Raffi Rasik, masih belum bergabung karena sedang memenuhi panggilan Timnas Indonesia U20. Artinya, meskipun skuad Persib sudah semakin lengkap, masih terdapat pemain yang belum tersedia.
Persib dilaporkan telah memiliki 30 pemain dalam pemusatan latihan tersebut. Kondisi ini memberikan Tolik ruang yang lebih besar untuk melakukan rotasi, sekaligus melihat kombinasi terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai. Laga melawan Bali United akhirnya bukan sekadar pertandingan penutup Dewata Challenge Series. Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Persib untuk mengukur seberapa jauh perkembangan tim setelah menjalani persiapan, sekaligus melihat dampak kembalinya para pemain timnas ke dalam skuad.